the strangest feeling to know what to believe in. 'Cause every time you touch me, I can't control my body. Oh, baby, you are on my mind. All I think about, and I don't wanna stop. I don't wanna stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyediakan waktu dan tempatnya, serta teman-teman sekalian yang menyediakan waktu serta kesempatannya pada hari ini. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Bagaimana ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Karena berawal dari guru yang sehat, maka akan melahirkan anak-anak yang sehat, ceria, gembira, semangat untuk belajar. Baik ibu-ibu, saya di sini memperkenalkan diri. Nama saya Linda Ahyanti. Saya dari SD Negeri 2 Wanarejan. Ingin berbagi aksi nyata mengenai pengalaman penerapan budaya positif. Iya, konsep utama budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol manusia, dan ada keyakinan kelas, serta yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya dalam memberikan pembelajaran itu kita tidak bisa menyamaratakan semua kemampuan anak. Kita harus memperlakukan anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan untuk mewujudkan ini ada tujuannya itu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, bagaimana apa itu disiplin positif? Disiplin itu menurut kita yang secara umum adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk orang lain agar kita itu dianggap istilahnya adalah patuh terhadap peraturan. Padahal tujuan kita sebagai pendidik itu adalah menciptakan disiplin diri sehingga anak tersebut itu memiliki motivasi intrinsik untuk mematuhi peraturan tanpa adanya paksaan atau dorongan dari orang lain. Istilahnya anak tersebut itu sadar melakukan tindakan disiplin tersebut itu dari diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya dari tujuan disiplin positif ini adalah cara penerapan yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran agar anak-anak itu sadar serta memberdayakannya untuk melakukan sesuatu tanpa adanya hukuman, tanpa adanya sobokan atau iming-iming, dan pokoknya anak tersebut itu memang timbul dari dalam dirinya sendiri yang dimaksud dengan disiplin positif ini, karena kita nanti semua akan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia yang masih masuk ke dalam konsep budaya disiplin positif. Motivasi itu apa? Motivasi itu dorongan anak untuk melakukan sesuatu yang timbul secara sadar ataupun tidak sadar dengan tujuan tertentu, di mana setiap anak melakukan suatu tindakan itu pasti ada tujuannya. Sekalipun anak tersebut melakukan kesalahan, pasti ada tujuannya dia melakukan kesalahan. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia? Di sini ada 3. Yang pertama, manusia melakukan suatu perilaku itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya seorang anak itu melakukan sesuatu itu hanya orang dihukum lah, istilahnya saya melakukan ini biar tidak dihukum. Artinya
berarti dia melakukan kepatuhan, kedisiplinan itu bukan karena diri sendiri, dari motivasi eksternal, dari luar. Kemudian yang kedua ada mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Murid melakukan suatu tindakan itu karena pengen dapat imbalan atau iming-iming. Yang dulu kurikulum 2013 itu sepertinya pernah ada yang misalnya yang bisa menjawab itu dikasih bintang, yang bisa ini dikasih poin. Ternyata seperti itu merupakan motivasi, tapi motivasi eksternal yang nanti anak tersebut melakukan suatu tindakan hanya karena ada iming-imingnya saja. Kalau nggak ada iming-imingnya, misalnya lah lo nggak dapat bintang lah, orang maju lah kayak gitu, lah lo nggak dapat inilah, lah orang maju lah kayak gitu. Hanya cuma kepuasannya saja lah. Kalau misalnya sudah dapat bintang, ya wis lah, wong oleh bintang iki nyong arep njawab maneh wong nyong wis oleh kayak gitu ya. Artinya itu motivasi eksternal. Dan yang paling bagus itu adalah anak-anak itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar untuk dirinya sendiri. Misalnya ditanya, kamu bawa buku komplit, mengerjakan tugas, manfaatnya apa? Manfaatnya saya tambah pintar Bu, manfaatnya saya bisa mengatur waktu Bu. Berarti itu adalah motivasi intrinsik dari anak tersebut. Selanjutnya, nah, konsep disiplin, maksudnya disiplin tapi menghasilkan identitas yang gagal. Artinya disiplin tapi anak tersebut gagal. Ya, gagal apa saja, seperti hukuman dan penghargaan. Jadi anak kalau didisiplinkan terus kemudian dengan cara hukuman, maka anak tersebut akan merasa menyakitkan. Selain menyakitkan, biasanya itu tidak nyaman. Bahkan yang paling parah itu anak menyembunyikan rasa kesalahannya. Misalnya kayak aku orang gue PR nyong epen-epen menang baik orang usah ngomong kok wedi nyong bukan dihukum karo bu guru kayak gitu. Itu akhirnya anak tidak ada rasa disiplin untuk dirinya sendiri. Kemudian penghargaan, mungkin ini yang dimaksud, kita tidak boleh memberi ranking Bu. Karena apa? Dengan kita memberikan ranking, maka biasanya akan ada timbul rasa iri. Padahal kan setiap anak kan memiliki potensinya masing-masing. Mungkin si A sudah belajar sekeras mungkin, hasilnya tetap segitu, sedangkan si B dengan bekerja yang belajar yang sederhana saja hasilnya bagus. Nah, kita juga harus melihat bagaimana anak tersebut itu istilahnya berusaha untuk menggali potensi dalam dirinya. Kemudian bisa juga mematikan kreativitas anak. Yang bisa gambar pemandangan bagus nanti dapat bintang, padahal anak tersebut gak suka gambar pemandangan, misalnya gambarnya laut. Akhirnya karena dia pengen dapat bintang, dia menggambar pemandangannya tidak sesuai dengan keinginannya. Itu maksudnya Bu. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Saya rasa Bapak Ibu guru di sini sudah menerapkan ini. Karena apa? Yang saya lihat di sini, apabila ada anak melakukan kesalahan tidak dihukum, tapi anak tersebut diajak diskusi dengan gurunya. Rata-rata saya lihat di guru kelas 1 sampai kelas 6 Bu Marga pun semuanya sudah menerapkan seperti ini. Karena yang saya lihat di sini adalah ketika anak melakukan kesalahan, itu mereka diajak diskusi tentang penyebab kesalahannya, kemudian bagaimana anak tersebut memperbaiki kesalahan. Lah, saya hanya menjelaskan saja bahwa di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu kayak kita ada tata tertibnya, kita hanya mantau saja. Misalnya gini, anak menumpahkan air. Biasanya misalnya anak menumpahkan air atau nyoret-nyoret baju temannya, bu gurunya kadang kan bilang, lah kamu menyoret-nyoret baju terus apa yang harus kamu lakukan? Itu Bu,
itu sudah konsekuensi. Terus kalau restitusi hampir sama dengan konsekuensi, cuma dari sini itu anak diajari untuk tahu kesalahannya dan tidak memperbaiki lagi karena dia rasa bahwa perilakunya ini itu tidak baik, sadarlah anak tersebut sadar. Kemudian di sini juga yang memecahkan masalah adalah bukan gurunya saja, tetapi anak tersebut diajak untuk memecahkan masalahnya. Misalnya sering ngomong saru di sini. Biasanya kita sebagai guru, kadang saya sendiri langsung memarahi anak, aja ngomong saru, aja ngomong ini. Tapi kemarin sempat saya lakukan restitusi, segitiga restitusi di kelas 4 vario, itu yang setiap hari ngomong saru. Saya ajak diskusi, ternyata dia itu di rumah terbiasa ngomong saru karena pergaulannya dan kurangnya kasih sayang dari orang tua. Nah, kurang kasih sayang dari orang tua, saya ajak vario. Terus saya memang sempat memperlihatkan kepada vario video-video mengenai akibatnya ngomong saru. Kemudian vario yang awalnya sering ngomong saru, perlahan sedikit demi sedikit sekarang agak menguranginya karena dia sadar bahwa dengan berbicara kotor ternyata dia tidak memiliki banyak teman. Teman-temannya menghindari vario itu karena vario sering ngomong saru, sehingga banyak orang tua yang melarang untuk bermain dengan vario karena vario ngomong saru. Dari situ saya ajak vario untuk berdiskusi dengan vario, ngomong, gimana vario, kalau seperti itu kira-kira kamu punya teman banyak apa enggak? Enggak, Bu Guru. Nah, setelah dia menerapkannya, ternyata dia merasakan dampaknya bahwa dengan dia tidak berkata kasar, tidak berkata saru, ternyata dia memiliki banyak teman akhir-akhir ini. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini sebuah cara untuk menerapkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kayak tadi vario, kasusnya vario, karena dia sering ngomong kotor, ngomong jorok, akhirnya teman-temannya kan di lingkungan temannya dia sudah dicap aja main dengan vario, soalnya vario ngomongnya kotor. Tapi dengan adanya pendekatan seperti itu, dia pendekatan restitusi, dia menyadari kesalahannya, dia memahamilah bahwa hal seperti itu tidak baik dan berdampak pada pergaulannya. Akhirnya dari vario memperbaiki kesalahan, dia bisa kembali ke lingkungannya, diterima dengan baik dengan versi vario yang terbaik lagi. Ciri-ciri restitusi apa? Yang pertama, bukan menebus kesalahan tapi memperbaiki kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan guru sama siswa dan siswa dengan siswanya juga akan diperbaiki. Kemudian adanya tawaran, bukan paksaan. Makanya kemarin waktu sama vario, saya memang menawarkan sama vario, kamu mau lanjut ngomong kayak gitu terus apa tidak? Kalau kamu mau lanjut ya silahkan. Kalau kamu nggak mau lanjut dan kamu berubah, ya nanti akan berguru bimbing kayak gitu. Ternyata vario, saya mau berubah Bu. Selain itu juga saya berbicara kepada teman-temannya, anak-anak, vario sekarang kan sudah berubah lebih baik. Berarti vario sudah kalau vario bisa berubah lebih baik, kalian juga pasti bisa seperti vario. Jangan berbicara yang tidak baik. Kayaknya anak-anak, sifat anak-anak itu mereka itu kadang habis bertengkar ya main lagi, melupakan lagi. Tapi dengan perubahan vario yang lebih baik, akhirnya alhamdulillah juga vario sekarang bisa adanya semangat belajar juga, karena dengan kondisi biasanya masalah anak itu di kelas kondisinya sama temannya. Ketika hubungan dengan temannya sudah membaik, maka untuk mengikuti pelajaran pun vario juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian ada menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ternyata kemarin saya lihat dalam dirinya vario itu ada rasa ingin berubah.
mendapatkan info setiap pagi sampai sore orang tuanya tidak ada di rumah, jadi tidak ada yang memantau. Maka dari itu kadang Vario mungkin di sini caper kepada gurunya, mungkin caper dengan seperti itu, tapi dengan yang lebih baik mungkin Vario bisa konsisten menjalankan hal tersebut. Selanjutnya ada perbedaannya. Nah, ini perbedaan bagaimana hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Contoh kasusnya adalah siswa tidak mengerjakan PR. Kalau dengan posisi sebagai hukuman, guru menghukum siswa berdiri di luar kelas selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini anak hanya sementara saja. Istilahnya malah biasanya kalau dengan hukuman anak tidak mengerjakan PR, akhirnya anak lamanya mau nggak PR, ini orang sekolah lah, kayak gitu. Akhirnya malah motivasi untuk berangkat sekolah tidak ada. Berarti tidak ada niatan anak untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. Ini malah lebih halus berarti daripada hukuman. Saat istirahat atau dikerjakan 3 kali. Ini berarti guru tegas dan siswa menghormati guru. Tapi di sini siswa tidak menghormati dirinya sendiri. Dia mengerjakan tugas karena gurunya sudah memberikan konsekuensi, maka dia melakukan ini hanya untuk menghormati gurunya saja. Belum ada motivasi untuk memperbaiki diri sendiri. Kemudian dengan cara restitusi, guru menanyakan ketika anak tidak mengerjakan PR, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Misalnya saya itu Bu, kelupaan. Lah bisa kelupaan, kira-kira kamu melanggar apa? Melanggar keyakinan apa? Oh berarti saya tidak tanggung jawab ya Bu ya. Berarti misalnya kamu tidak tanggung jawab, kira-kira dampaknya apa? Jadi anak mencari tahu sendiri apa yang saya dapatkan, apa yang saya lakukan. Nah itu adalah akibatnya kayak gitu. Selanjutnya akhirnya apa? Berarti di sini guru terbuka dengan alasan siswa, dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kayak misalnya perasaan, wong aku bewis digawe karo bu guru, masa aku kok isih nyepelek nang bu guru sih, bisa nyaman memperbaiki diri maning ngesoke nyong ora kayak gimana kayak gitu. Terus selanjutnya nih 5 posisi kontrol restitusi. Ini guru, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh guru yang berbagai tipe di dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap. Misalnya sebagai penghukum, biasanya guru seperti ini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, kayak gitu. Saya juga masih sering seperti ini. Terus sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, tapi kamu salah. Kalau sebagai penghukum, tadi sudah dijelaskan, anak akan merasa takut. Kalau sebagai teman, akhirnya anak agak ketika sama guru lain, dia tidak bisa adanya motivasi untuk berubah. Gurune apa ya? Gurune dasarnya bukanya apa belah nyuwun belah kayak gitu. Terus selanjutnya pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru sangat kecewa dengan kamu. Ini akan membuat anak merasa bersalah, ya kan guru-gurunya. Akhirnya biasanya sama teman-teman, wah kowe sih kayak akhirnya bu gurunya cekel ya, akhirnya dia jadi disalahkan di kelompoknya. Terus pemantau itu berarti guru yang bertugas memantau anak dari peraturan yang sudah ada. Misalnya kamu sudah melanggar, lalu apa konsekuensinya? Jadi anak memperbaiki kesalahannya sesuai dengan peraturan yang tadi cuma untuk menjalani peraturan saja. Tapi kalau sebagai manajer, yaitu apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Dari sini akan timbul anak tahu kesalahannya, tahu memperbaikinya. Jadi kalau dia mau melakukan kesalahan
lagi, insya Allah dia malu. Walaupun ya seperti itu ya Bu ya. Nah, Siska coba diajak. Nah, keyakinan kelas nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sama saja dengan seperti ini ibu-ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang karena gini, kalau motivasi eksternal, men orang ditilang Pak Polisi, ya kan kayak gitu ya, men orang ditilang Pak Polisi, berarti ditilang Pak Polisi, yang orang nganggo helm, mana numpak motor orang helm, dasare orang kayak ini nang desa, men orang ketilang, wis nyong, men orang ketilang. Tapi sebenarnya ada yang lebih utama, yaitu menggunakan helm itu biar apa? Biar aman. Barangkali lagi naik motor, ujuk-ujuk anak lewat mabur, depak kena muka ya ibu-ibu, jadi mukanya sakit toh. Kamu nabrakku ya Bu ya. Iya lah. Biasanya dari situ akhirnya sadar. Tapi kita kalau sadar diri kan enak, walaupun ke warung apa ke apa pakai helm lah biar aman. Selanjutnya Bu Siska. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, ini kemarin saya sudah Bu membuat di kelas saya. Yang pertama saya membuat tanya kepada anak saya, kamu pengen kelasnya seperti apa? Jadi tadinya itu kelas 4 itu apa ya? Kelasnya itu berantakan sekali, anak-anaknya nggak mandiri. Terus saya tanya, saya biarkan, saya nggak. Awalnya memang saya menyuruh dibereskan sama salah satu anak, tapi saya tak biarkan. Ketika masuk kelas, kondisi kelas kotor. Ada salah satu anak yang tidak nyaman dengan kotor, dia ngomel-ngomel. Akhirnya dari situ saya tanya kepada anak-anak, coba anak-anak, sekarang kalian lihat, kelas kalian kotor, enak apa tidak? Nah, enak Bu, jorok, ya. Terus apa lagi? Itu Bu, apa namanya, berantakan, macam-macam. Terus saya tanya, kelas impiannya kamu pengennya kelasnya seperti apa? 1 bersih Bu, 2 nggak ribut, karena kelas 4 itu waktu itu ribut. Kalau mau pulang itu maju satu-satu, apalagi kalau mau ngasih nilai itu nggak mau maju, majunya royokan, nggak tertib. Nah, akhirnya saya jelaskan pada anak-anak tentang macam-macam peraturan-peraturan di sekolah saya bacakan. Kemudian anak-anak mendiskusikan. Nah, anak-anak dari peraturan ini kira-kira yang belum kalian terapkan apa saja di kelas? Apa saja? Misalnya mereka bilang, saya belum saling menghormati antara guru dan teman. Ya, karena apa? Coba sebutkan. Anak-anak menggali sendiri. Kemudian dari situ anak-anak menulis kesepakatan-kesepakatan, kemudian ditempel ke kesepakatan kelas. Dan alhamdulillah sih, walaupun dampaknya sedikit. Jadi misalnya ada anak yang tidak membawa buku, otomatis teman yang lainnya akan berbicara, wong wis dadi kesepakatan kelas kudune bertanggung jawab. Palingan yang kelalen sepisan, nggak sampai 2 kali. Palingan sudah 1 kali, nanti selanjutnya anak tersebut tidak mengulangi lagi. Lanjut Bu Siska. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kita dalam menyelesaikan masalah pada anak. Yang pertama, yang pertama itu ada menstabilkan identitas ibu-ibu. Sebentar ibu-ibu.
Oke, langsung saja. Ini saya tampilkan kemarin saya melakukan restitusi ini yang sudah saya tampilkan di apa namanya sama Vario. Ini ya ibu-ibu. Oh iya, loading. Nah di sini saya melakukan menstabilkan identitas. Jadi pertama itu kejadian ini itu saya itu dapat laporan dari Janar, lapor biasa kelas 4 selalu lapor. Bu Indah, Vario ngomong jorok, setiap hari ngomong jorok. Terus kemudian biasanya guru kalau manggil murid-muridnya sudah deg-degan dahulu. Jadi urung ditakoni wis deg-degan. Ayo runde. Sebelum runde saya stabilkan maksudnya biar stabil identitasnya dia dengan cara ini ibu-ibu. Nah ini Vario, saya tanya dulu, sudah jajan apa belum Vario? Sudah Bu. Oh, berarti motornya di sini. Oke. Terus kemudian saya tanya dulu, Vario, apa benar kamu bicara jorok kemarin? B ngomongnya sambil terbata-bata, karena biasanya runde gak bunyinya dilapori maningnya kalau guru daripada kamu bebek ya. Saya tanya sama Vario, dia ngaku dulu. Setelah ngaku saya bilang stabilkan dulu dengan cara setiap orang itu pasti punya kesalahan Vario. Kamu nggak apa-apa melakukan kesalahan itu. Lah Bu Ida mau tanya, kenapa kamu melakukan itu? Di situ Vario dijelaskan. Penjelasannya banyak sekali. Setiap hari itu dia itu mainnya sama anak-anak yang ngomongnya saru. Kalau nggak ngomong saru katanya dicap cupu. Apa deh orang ngomong kayak gue. Terus yang lagi tren juga itu jari tengah kayak gitu. Anak-anak nggak tahu jari tengah artinya apa ya Bu? Iya nyoblos ya. Saya jelaskan juga. Nah di sini, nah ini, tapi ini muka saya terlihat gitu ya. Nah ini. Nah ini menstabilkan identitas. Ya. Tidak ingin membantu Vario ya supaya Vario itu tidak terbiasa
Itu ya Ibu-ibu sekilas dari penjelasan saya mengenai aksi nyata. Ada pertanyaan enggak Ibu-ibu? Ya udah, saya tutup ya Bu. Sama Ibu, ada pertanyaan Bu? Nggak ada, ya sudah. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu-ibu semuanya. Semoga SD2 lebih maju lagi, lebih bagus lagi, lebih kompak. Iya, dan saya rasa yakinlah 100% guru SD2 itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Mungkin saya ini ya banyak kekurangannya, makanya saya di sini harus banyak belajar. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya saya ingin pupuk gurunya komplit ya di sini, apalagi kemarin ada PMM ya Bu ya. Kan nanti mau buat video ya Bu ya. Pupuk taplaknya udah ditatani dan pupuk udah ada senengnya anak apa ya. Ini memaksa untuk belajar Canva. Ya sambil sama Bu Yuli ya Bu Yuli ya. Iya betul lumayan. Oke ibu-ibu, ayo kita belajar Canva ibu. PNN, you mau itu? Ayo sekarang kita PNN. Ya Allah keren Teo SD loro, ayo. Kesan saya untuk Mbak Winda, Bu Winda ya, ini tingkatkan terus untuk meningkatkan kinerja sekolah kita dengan ikut sertanya Bu Winda ke dalam guru penggerak, sehingga menambah mutu pendidikan di SDN 02 Wanarejan menjadi lebih menyenangkan dan lebih mengaktifkan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih meningkatnya mutu pendidikan di SDN 02 Wanarejan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maya Damayanti, guru kelas 6 SDN 02 Wanarejan. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Winda Ahyanti. Kali ini saya akan memberikan gambaran tentang Ibu Winda Ahyanti sebagai guru, sebagai rekan sejawat dalam hal Bu Winda sedang melakukan aksi nyata untuk menularkan budaya baik kepada rekan sejawat. Sebagai guru, Ibu Winda menurut saya adalah panutan yang baik, motivator dan pendorong untuk melakukan hal-hal yang baik bagi para muridnya, bagi para siswanya. Sebagai rekan sejawat, Bu Winda adalah kolaborator yang luar biasa. Saya merasakannya karena saya sudah lama berteman kantor dengan Ibu Winda Ahyanti. Ibu Winda bisa menjadi partner bagi siapa saja untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan sekolah, belajar bersama maupun sebagai seorang pendorong untuk melakukan keberanian bagi rekan-rekannya untuk merasa bisa melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang sepertinya kalau dipikir kami tidak bisa melakukannya, tapi berkat dorongan, motivasi dari seorang Bu Winda, maka kami rasanya bisa melakukan apa saja jika kita atau kami berkolaborasi dengan Ibu Winda Ahyanti ini. Mungkin karena di sekitar Bu Winda Ahyanti terpancar aura positif, aura yang memberikan semangat kepada teman-temannya, sehingga kapanpun, dimanapun, jika kita berdekatan dengan Ibu Winda, rasanya kami
mendapatkan suntikan semangat juga dari Bu Winda. Contohnya dalam pembuatan aksi nyata untuk pembelajaran mandiri pada modul-modul di platform Merdeka Mengajar. Kami kemarin didorong, dimotivasi untuk belajar membuat konten dengan Canva. Awalnya sepertinya memang sangat sulit karena masa sih kita bisa seperti itu. Tapi dengan kesabaran yang cukup luar biasa, Bu Winda mengajari sedikit demi sedikit untuk cara kita membuat konten yang baik. Waktu itu kita ada bertujuh dan semuanya berhasil membuat konten aksi nyata yang pertama. Nah, itu adalah salah satu contoh kebaikan Ibu Winda sebagai motivator dan pendorong dalam hal berkolaborasi. Sebagai teman, Bu Winda juga adalah rekan yang sangat enak untuk berteman karena Ibu Winda juga adalah seorang pendengar yang baik. Saya rasa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I look into your eyes and everything